mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit. Kering tenggorokan teman-teman. Bentar ya. Kering tenggorokan. Bismillah. Ya. Ingat ya, terapi yang satu ini, terapi untuk ikhtiar. Mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Terapi ini juga bisa untuk ikhtiar, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sempurna kembali. Maksudnya apa? Segala yang kotor. Kotoran itu ada dua. Kotoran syariat dan kotoran hakikat. Kotoran syariat adalah kotoran yang kelihatan mata. Kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Sok teman-teman yang punya daki membandel, punya jerawat, punya komedo, teman-teman yang punya flek hitam, pupil, belek, atau kotoran telinga. Pokoknya segala kotoran yang kelihatan mata. Sok seketika mandi ini, terapi ini bersih teman-teman. Kotoran hakikat salah satunya tadi ya, mual, muntah, pusing, kemudian keringat dingin, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Sok teman-teman. Kemudian yang kedua, pertama segala yang kotor, yang kedua segala yang buruk. Segala yang buruk yang ada dalam tubuh kita. Efek daripada keburukan yang kita lakukan. Habis makan, tidur, sok. Dampaknya apa? Kolesterol, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Bisa ikhtiar untuk penyakit itu. Segala keburukan dari sifat-sifat kita. Ketika kita punya sifat suka marah-marah, penyakitnya darah tinggi, bisa ikhtiar untuk darah tinggi. Kita punya sifat baperan, gampang sedih, gampang tersinggung, suka ngebatin, penyakitnya darah rendah. Sok, bisa ikhtiar untuk penyakit darah rendah. Atau mungkin orang yang suka janji-janji manis, orang-orang yang suka PHP, penyakitnya gula darah, ikhtiar untuk gula darah. Atau mungkin orang yang punya sifat-sifat serakah, ya. Orang yang punya sifat-sifat serakah, sok, apa penyakitnya orang yang punya sifat serakah? Gatal-gatal dalam tubuh, sembuh teman-teman. Ya. Gatal-gatal dalam tubuh, sembuh teman-teman. Kemudian yang kotor, yang buruk, yang ketiga yang tidak baik. Apa sih yang tidak baik yang ada dalam tubuh kita? Buah daripada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ketika kita makan ada bahan pengawet dan lain sebagainya. Di mana efek-efek itu berdampak buruk pada jasad kita. Bersih semuanya teman-teman. Yang keempat, segala yang mengganggu. Apapun yang mengganggu aktivitas kita. Yang mengganggu pikiran kita. Yang mengganggu kesehatan kita. Bisa jadi jalan sembuh. Contoh, orang yang senantiasa terganggu. Apa terganggunya? Datang pagi takut. Datang siang takut. Datang malam takut. Dengar suara ambulan takut. Dengar suara burung takut. Sebagaimana orang-orang asam lambung, panic attack, anxiety, orang GERD. Keganggu gak hidupnya? Ganggu banget kan? Karena muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Senantiasa menghantui. Terus pikir apa? Dihantui rasa takut, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ngeganggu nggak? Ngeganggu. Kemudian ada nggak di sini yang habis wudhu kentut mulu? Keganggu nggak? Keganggu. Takut sama mandi, takut sama dingin, takut kipas angin. Keganggu nggak hidupnya? Keganggu. Sok, lakukan terapi ini. Ya, lakukan terapi ini. Kemudian yang kelima, segala asbab sakit, segala penyakit. Nggak usah ditanya penyakit apa. Penyakit ini, penyakit itu. Nggak usah ditanya. Segala penyakit dan segala penyakit. Semua penyakit. Nggak usah ditanya. Anda nanya penyakit ini apa, penyakit itu apa. Nggak usah ditanya. Praktekkan terapi ini, itu jalan sembuh semua. Kalau udah ada bahasa semua, nggak usah ditanya. Penyakit apa, nggak usah ditanya. Semua penyakit. Kemudian yang ketujuh. Segala gangguan goib, mau santet kek, mau sihir kek, mau guna-guna, mau apapun itu, sok teman-teman. Bahkan terapi ini bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Yang punya saraf kejepit, asam urat, rematik, sok, sempurna lagi teman-teman. Yang punya masalah stroke, sempurna lagi struktur jaringan tulangnya. Bahkan tulang patah aja bisa sembuh atas izin Allah teman-teman.
Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Yang pankreasnya bermasalah, jadi diabetes, insya Allah sembuh. Yang ginjalnya bermasalah, insya Allah sembuh. Yang punya masalah usus buntu, batu ginjal, batu empedu, radang usus, asam lambung, penyakit jantung, jantung lemah. Yang punya masalah paru-paru basah, sumbatan pada saraf otak, apapun. Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Jadi terapi ini sangat dahsyat teman-teman. Terapi ini sangat mudah dilakukan, sangat mudah dipraktekkan. Mudah sekali. Mau nggak terapinya? Masya Allah kalian. Mau nggak terapinya? Ini ada dalam kitab, namanya kitab Thoriqus Shifa. Kitab Jalan Kesembuhan. Ya, kitab Thoriqus Shifa. Mau terapinya? Mau? Ya. Bagi teman-teman yang mau dengan terapinya, saya jelaskan terapinya, caranya, prosesnya, bagaimana prosesnya, saya jelaskan. Namun kita harus sepakat ya, ketika saya menjelaskan terapinya, teman-teman dengarkan dengan baik. Yang mau dicatat, silakan dicatat. Jangan dulu bertanya kalau belum selesai materinya. Sepakat nggak teman-teman di sini? Ya, saya jelaskan terapinya, prosesnya, terapinya, caranya, saya jelaskan. Namun harus sepakat ketika sedang menjelaskan nggak usah bertanya dulu ya. Sampai selesai dulu materinya. Kalau ada yang nggak paham baru ditanyakan. Sepakat nggak di sini? Sepakat ya? Jadi kalau belum selesai materinya jangan bertanya dulu. Dengarkan dulu saja, ditulis, dicatat. Yang mau mencatat. Kan terapi ini dahsyat. Ribuan bahkan puluhan ribu orang yang sudah mengikuti room ini, mempraktekkan terapi ini, banyak sekali yang sudah merasakan dampak baiknya. Ya, sudah sangat banyak sekali. Sekarang giliran Anda, teman-teman yang baru bergabung, sekarang giliran Anda yang akan merasakan dampak sembuhnya. Terapinya sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah sekali. Terapinya hanya bisa dilakukan di saat sedang mandi. Ya, ingat ya. Terapinya hanya bisa dilakukan di saat sedang mandi. Maka lakukan terapi ini setiap kali teman-teman mandi. Apalagi kalau teman-teman pengen menspesialkan mandinya. Mandi yang spesial itu seperti apa? Disiapkan wadahnya. Dipastikan airnya air yang baru ngalir. Air yang baru buka keran. Bukan air-air yang nandon. Kecuali nandon di toren, nggak masalah. Yang penting air yang baru ngalir dari keran. Pastikan air yang baru. Ya, pastikan airnya yang baru. Pakainya apa? Bebas. Mau ember boleh, mau baskom boleh, mau pakai bak boleh. Terserah teman-teman mau pakainya apa. Kemudian dalam air itu teman-teman tambah sedikit garam Himalaya. Ingat ya, ditambah sedikit garam Himalaya. Kalau nggak ada garam Himalaya, teman-teman bisa pakai garam kasar atau garam krosok, garam grosok. Ya, silakan bisa cari di pasar, bisa cari di toko kelontong, toko sayur, silakan. Ya, silakan. Ya, kemudian teman-teman, jangan sampai memakai garam ruqyah. Jangan beli garam ruqyah. Karena apa? Orang yang membeli garam ruqyah adalah orang-orang yang bodoh. Karena telah dibodohi oleh pedagang agama. Namanya ulama, gak ada yang jualan agama. Ulama gak ada yang jualan garam ruqyah, minyak ruqyah, tasbih ruqyah. Gak ada. Kalau ada ustadz, ada kiai, ustazah yang jualan garam ruqyah, dipastikan dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Ingat ya, dipastikan dia pedagang agama. Teman-teman jangan tertarik, jangan tergiur jika ada tawaran garam ruqyah, jangan. Hanya orang bodoh. Kenapa? Bahkan dalam sebuah sidak pernah ada yang melakukan sebuah sidak. Mendatangi langsung tempat pabrik daripada garam ruqyah. Teman-teman pernah melihat bungkusnya putih, kemudian ada gambar ulama karismatik, guru kita bersama Syekh Ali Jaber, pernah melihat? Hati-hati teman-teman, ternyata pemiliknya non-muslim. Ya, pemiliknya non-muslim.
Yakin nggak kalau itu diruqyah? Nggak ada orang jualan doa, itu nggak ada. Hanya pedagang agama saja yang menjual doanya. Ya, mau garam ruqyah, mau madu ruqyah, mau tasbih ruqyah, mau minyak ruqyah, mau make up ruqyah. Intinya sesuatu yang dijual atas nama agama tinggalkan. Karena itu haram hukumnya teman-teman. Namanya pedagang, kalau memang harga garam 8.000, jual 8.000. Dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu. Dia jualan garam apa jualan agama? Oke? Ya. Seperti itu ya. Ada lagi orang jualan minyak wangi 1 botol 50.000, dikasih nama ruqyah jadi jutaan. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Bodoh kalau yang mau beli. Sok silakan teman-teman tanya kepada para praktisi ruqyah. Hukumnya minta diruqyah apa? Sok. Ruqyah pengobatan Islami, namun tidak untuk diperjualbelikan. Karena yang namanya ulama tidak akan menjual agamanya sendiri. Karena di Al-Quran sudah disebutkan haram hukumnya menjual agama, haram hukumnya menjual doa, haram hukumnya menjual ayat-ayat Allah. Lantas apa kabar yang jualan garam ruqyah, minyak ruqyah, tasbih ruqyah? Pedagang agama, jangan diikuti. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman silakan bisa beli sendiri garamnya di pasar. Ingat ya, garam kasar, garam krosok, bukan garam halus yang teman-teman punya di dapur. Itu bukan garam, itu bahan kimia. Kalau tidak percaya, sentuh di lidah, rasanya pahit, lama-kelamaan asin. Sedangkan garam asli dari air laut, rasanya asin, lama-kelamaan manis. Beda. Makanya pastikan teman-teman belinya garam laut atau garam kasar. Ya, beli 1 kilo paling 8.000. Beli 1 kilo paling 4.000. Tiap daerah beda-beda harganya. Ya, kemudian ambil garam itu 1 sendok. Ingat ya, garamnya cukup 1 sendok. Campurkan di ember atau di bak yang sudah dipersiapkan. Ya, pastikan. Oke. Kemudian ingat, ini belum terapi. Kita baru mempersiapkan airnya. Ya, kemudian aduk air itu dengan tangan kita. Aduklah dengan putaran ke kiri. Kenapa? Karena kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran alam semesta, putaran hakikat dan kekuatan itu sendiri. Sedangkan kanan itu putaran dunia. Sebagaimana putaran jarum jam, mutarnya ke kanan untuk memutar dunia. Sedangkan ke kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana orang tawaf mengelilingi Ka'bah, putarannya ke kiri. Alam semesta juga putarannya ke kiri. Sok teman-teman rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan air, selokan, apapun itu. Kalau ada air yang membentuk pusaran yang secara alami, pasti pusarannya ke kiri. Ingat ya, teman-teman yang pernah melihat ada pusaran di air secara alami, pasti pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, teman-teman punya wastafel, tutup wastafelnya, penuhi air. Ambil penutupnya. Air itu akan habis dan berkurang, akan memutar ke kiri. Ya, yang masih nggak percaya lagi, silakan teman-teman yang pernah melihat MotoGP, melihat Formula One, balap sepeda, balap lari, balap sepatu roda yang profesional. Pasti putaran sirkuitnya pasti ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Nggak ada balapan putarannya ke kanan, nggak ada. Segala jenis balapan pasti putarannya ke kiri. Kenapa? Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan jogging keliling rumah, mutar ke kanan. 7 putaran atau 3 putaran aja deh. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Sok buktikan. Ini dahsyatnya putaran ke kiri. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan segala sesuatu kalau mau mengaduk, aduklah dengan putaran ke kiri. Karena ini dahsyatnya putaran ke kiri. Oke, setelah garam 1 sendok dicampurkan di bak mandi, 1 sendok cukup ya. Diputar ke kiri, berapa banyak bebas seikhlasnya sampai garam itu tercampur dengan air. Setelah garam itu tercampur, ambil air itu 1 gayung. Ya, ambil airnya 1 gayung, lalu bawa keluar kamar mandi. Ingat ya, ambil airnya 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Lantas, doakan air yang digayung, doanya di luar kamar mandi. Ingat ya, doanya di luar kamar mandi. Apa doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, baca 3 surat Qul. 3 surat Qul, paham teman-teman?
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paham ya? Masing-masing 1 kali. Kemudian bacakan Al-Fatihah dan ayat kursi masing-masing 1 kali. Lalu teman-teman doa kepada Allah agar air ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Doanya seperti apa? Bebas. Yang penting teman-teman mohon sama Allah agar air ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Contoh kata-katanya seperti apa? Nggak mesti harus sama persis dengan saya. Sesuai dengan doa isi hati teman-teman. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat jalan sembuh segala penyakitku. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Al-Fatihah lagi 1 kali, lalu tiupkan. Kata-katanya nggak harus sama persis dengan saya ya. Kemudian air yang digayung yang sudah didoakan, campurkan lagi di bak mandi yang ada di kamar mandi. Campurkan ya, yang di embernya itu campurkan. Ingat, sebelum kita mandi, pastikan dulu teman-teman paham adabnya dalam mandi. Adab dalam mandi dalam syariat agama kita itu apa? Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya teman-teman. Ya, jongkok mandinya. Maka kalau nggak ada penutup, jongkok. Jangan berdiri. Agama kita agama kita tuh melarang mandi dalam keadaan lepas semuanya. Kalau nggak ada penutup, jongkok. Ingat ya, seperti itu. Lantas mandinya seperti apa? Ini belum terapi. Siram dulu kaki kanan. Ya, kemudian siram kaki kiri. Siram badan kita sebelah kanan, depan belakang, lalu siram badan kita sebelah kiri. Kemudian guyur kepala kita. Setelah semuanya basah, baru terapinya bisa dilakukan. Karena terapi ini kita lakukan, kita praktekkan sebelum pakai sabun. Ingat ya, terapinya bisa dilakukan sebelum pakai sabun. Ya. Caranya bagaimana terapinya? Nih teman-teman, terapi yang sangat dahsyat. Padahal mudah, tapi dahsyatnya luar biasa. Teman-teman usap seluruh rambut, kepala, kulit, semuanya usap dengan telapak tangan dan jari jemari. Jangan sampai ada 1 celah tubuh pun yang terlewati. Usahakan usap semuanya, celah-celah rambut, sampai ke mata, kemudian lubang telinga, celahnya semuanya diusap. Lubang hidung, mulut, sampai ke bawah, ke ketiak, jari jemari, perut, sampai ke bawah. Usahakan diusap semuanya. Kenapa? Karena di saat itulah Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan keluarnya segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Keluar semuanya teman-teman. Keluar semuanya. Maka setelah diusap semuanya, jangan kaget kalau tiba-tiba kedinginan menggigil. Jangan kaget. Atau mungkin ada yang langsung muntah. Jangan kaget. Atau mungkin ada yang langsung diare seketika. Jangan kaget. Karena inilah reaksinya langsung, nggak pakai lama. Jadi terapi ini tuh reaksinya langsung. Ya, terapi ini tuh reaksinya langsung. Segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib, keluar semuanya teman-teman. Bahkan sempurna kembali nih struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, seluruh organ dalam tubuh. Sok kalau ada yang stroke, tangan yang stroke usap dengan tangan satunya lagi. Kemudian yang stroke-nya usahakan nyentuh bagian tubuh yang lain. Sok teman-teman. Atau yang saraf kejepit, diajarkan dalam kitab Mukjizat Gerakan Sholat. Lakukan gerakan seperti orang ruku. Usap seluruh tubuhnya, namun posisi badan seperti orang ruku. Di saat terapi ini, sok praktekin. Sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Bahkan kalau ada yang punya masalah tulang patah selagi belum pasang pen, atau teman-teman yang punya masalah penyakit apapun, tinggal diusap bagian tubuhnya. Sempurna kembali dan sembuh semuanya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena tangan kita Allah karuniakan kehebatan yang sangat luar biasa. Tangan manusia adalah Allah karuniakan karunia yang sangat luar biasa. Tidak ada yang kebetulan dalam tangan manusia ini. Sok teman-teman lihat, jari kita dipenuhi dengan ruas jari. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat telapak tangan kita, lihat. Ini ada garis membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 1881 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Lihat lagi teman-teman, lihat jari-jari kita. Ini membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Air sumber kehidupan. Garam sumbernya rasa. Dijadikan jadi satu. Maka keluarlah segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Bahkan sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali teman-teman. Makanya dahsyatnya terapi ini langsung dipraktekkan seketika, langsung bereaksi. Seketika, nggak pakai lama. Makanya begitu diusap seluruh tubuh kita, langsung kedinginan yang luar biasa. Dingin yang luar biasa. Ada juga yang merasakan gerah luar biasa. Yang dingin itu apa? Tanda keluarnya penyakit-penyakit hakikat. Sebagaimana tadi saat terapi, ingat ada yang mual, ada yang muntah, ada yang merinding, keluar keringat dingin. Itu penyakit hakikat namanya. Ya, termasuk gangguan-gangguan goib. Mau santet, sihir, guna-guna, apapun itu jenisnya. Kemudian, kalau ada yang merasakan hangat, itu tanda keluarnya penyakit dari sifat. Seperti tadi ya, orang yang punya sifat marah-marah, penyakitnya darah tinggi, sembuh darah tingginya teman-teman. Orang yang punya sifat baperan, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, punya masalah darah rendah, insya Allah sembuh darah rendahnya. Segala penyakit yang berkaitan dengan sifat, termasuk gatel, sifatnya serakah, sembuh atas izin Allah teman-teman. Ya, ini dahsyatnya terapi ini. Dahsyatnya terapi ini. Kemudian, setelah semuanya diusap, baru pakai sabun, baru pakai sampo, ya. Baru pakai sabun, baru pakai sampo. Diusap pakai sabun, diusap pakai sampoan, silakan. Mau gosok gigi juga silakan. Silakan teman-teman. Kemudian setelah dipakein sabun dan sampo, bilas dengan sisa air yang tadi. Setelah dibilas, selesai mandinya. Selesai. Namun jangan kaget ya teman-teman ya. Setelah terapi ini, jangan kaget kalau tiba-tiba badannya lemes. Badannya lemes, kepala pusing, demam, greges, diare, sakit gigi, muntah. Setiap orang reaksinya beda-beda, tergantung perjalanan hidupnya masing-masing. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena itu adalah fase pembersihan. Kenapa sih manusia harus mengalami fase pembersihan? Jangankan manusia teman-teman. Kita punya baju yang kita pakai. Baju kita kotor, terkena noda, terkena najis, nggak boleh dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah. Apalagi diri kita sang pendosa mau pulang kepada Allah, makanya wajar kalau dibersihin dulu. Sebagaimana pakaian dibersihkan, direndam kedinginan, dikucek, disikat, dikebrok, badan pegel di mana-mana, dibilas, diperes, diare, muntah, luar biasa. Dikucek-kucek lagi, dikocok-kocok lagi, dahsyatnya luar biasa. Dipanasin, disetrika, merasakan demam, luar biasa. Meskipun efek setelah terapi memiliki efek seperti itu, namun ada hal yang sangat luar biasa. Setelah melakukan terapi ini, akan muncul ketenangan hati yang luar biasa. Masya Allah, barokallah. Akan muncul ketenangan hati yang luar biasa. Kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semangat ibadah yang muncul begitu saja. Ibadah yang makin nikmat. Munajat yang makin berasa. Semangat untuk ibadah. Semangat bangun malamnya itu luar biasa. Sok teman-teman. Ya. Teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan lagi. Saya tanya. Bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan. Setelah terapi ini. Ada nggak yang badannya langsung lemes? Mual. Merinding. Muntah. Ada nggak teman-teman? Ada nggak?
Yang setelah terapi ini terbukti nggak teman-teman badannya langsung lemes, mual, muntah, ada yang demam, ada yang pegel-pegel, ada yang ngedrop, ada nggak? Ada. Di room ini ada nggak yang udah pernah praktek? Ada nggak? Top. Setelah terapi ini, saya tanya teman-teman, setelah terapi ini merasakan nggak kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Ketenangan hati yang sangat luar biasa. Semangat ibadah, semangat berbuat baik, semangat beramal yang luar biasa. Ketenangan hati membuat tenang pikiran. Akhirnya Pak ketemu solusi dari masalah. Ada yang mendapatkan hal seperti itu? Ketenangan hati membuat tenang pikiran, sembuh penyakit yang ada. Ada yang penyakitnya udah mulai sembuh? Sok teman-teman. Ada. Iya, saya nanya yang sudah praktek. Ya, saya nanya yang sudah praktek. Dahsyatnya luar biasa teman-teman. Baik setelah praktek maupun sesudahnya. Setelahnya memang ke badan lemes dan lain sebagainya. Namun setelah itu ketenangan, kebahagiaan hati yang sangat luar biasa. Makanya silakan teman-teman praktekkan terapi ini. Lakukan terapi ini. Lakukan setiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, sepekan sekali boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali boleh. Bebas. Harinya apa aja bebas. Ada nggak waktu yang dianjurkan? Mandi jam berapapun boleh, selagi jangan mandi di waktu yang dilarang. Ada waktu yang dilarang untuk mandi. Waktunya kapan? Yang pertama, waktu dari maghrib sampai pertengahan malam itu nggak boleh dipakai untuk mandi. Jadi teman-teman yang punya kebiasaan mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam, hindari kebiasaan itu. Kenapa? Karena dijelaskan secara medis di jam itu imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik sehingga pori-pori terbuka. Kalau dipaksakan mandi maka wajar banyak kasus orang meninggal di saat mandi. Ya. Wajar banyak kasus orang meninggal di kamar mandi. Orang meninggal di saat mandi. Dari mana penyebabnya? Salah satunya itu. Imun tubuhnya lagi lemah, pressure tubuhnya lagi naik, dipaksa disiram. Maka akan muncul secara medis serangan jantung, gagal jantung, masuk angin duduk, paru-paru basah, asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya pulang kerjanya malam, saya harus mandi di tengah jam-jam segitu. Boleh nggak? Ada syaratnya. Pastikan tubuhnya udah siap untuk mandi. Caranya bagaimana? Nih, tips bagi teman-teman yang pulang kerjanya malam, harus mandi di malam hari. Ini ada tips. Bagaimana tipsnya? Ini lantai atau keramik. Kita duduk di kursi, kemudian diangkat kaki kita kurang lebih 1 cm di atas lantai. Kurang lebih 1 cm di atas lantai. Kemudian selama 1 menit kita biarkan. Begitu 1 menit, usap lantainya. Kalau lantainya basah, jangan mandi. Kalau lantainya ngembun, jangan mandi. Ingat ya. Jadi cara mengetahui tubuh kita udah siap mandi atau belum, boleh mandi atau tidak, yuk angkat kaki 1 cm di atas lantai, biarkan 1 menit. Kalau udah 1 menit, usap lantainya. Kalau ngembun, jangan mandi. Ya, itu caranya. Oke? Nah, itu caranya seperti itu. Silakan dipraktekkan. Kemudian, hindari mandi terapi mandi, hindari menggunakan air hangat. Kenapa? Hangat ketemu dengan garam sifatnya keras. Kita pakai untuk mandi akan berdampak salah satunya badan jadi ngambang, pegelinu, kaku-kaku gitu teman-teman. Sok teman-teman yang punya kebiasaan mandi pakai air hangat, nggak bisa mandi kalau nggak pakai air hangat. Teman-teman ada nggak yang setiap hari mandinya pakai air hangat terus? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Tiap hari mandinya pakai air hangat terus. Nggak bisa mandi kalau nggak pakai air hangat. Saya tanya teman-teman, yang punya kebiasaan mandi pakai air hangat, apa kabar asam lambung Anda? Udah sembuh belum? Apa tambah parah? Sok, teman-teman yang mandinya tiap hari pakai air hangat, punya masalah nggak dengan asam lambung? Punya masalah nggak dengan darah rendah? Sembuh nggak? Enggak kan? Sok, bagaimana kalau pengen sembuh? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah diri sendiri. Maka gantilah mandinya pakai air dingin. Kalau pakai air dingin saya masuk angin, biarin.
Mending masuk angin sekali daripada terus-terusan mandi seperti itu. Kenapa? Berawal dari sebuah was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Ya. Makanya jangan dibiasakan mandi air hangat terus-menerus. Mandi air hangat itu bagus. Sesekali kalau lagi capek. Kalau lagi nggak enak badan, boleh sesekali mandi air hangat. Tapi setiap hari mandinya harus pakai air hangat, sok asam lambung Anda dicek. Ya, parah nggak? Darah rendah Anda dicek, masalah nggak? Sok teman-teman. Ya, jangan dibiasakan ya, jangan dibiasakan. Oke? Seperti itu ya. Ibu saya tidak bisa mandi air dingin, bukan tidak bisa, nggak berani berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Makanya wajar orang yang mandinya air hangat terus punya masalah asam lambung. Karena asam lambung itu berawal dari pikiran. Pikiran jadi was-was, ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was. Segala apapun jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api, yang namanya api takut dengan air. Takut dengan angin, takut dengan dingin. Makanya kebanyakan orang asam lambung, orang darah rendah, takut sama kipas angin. Takut kena dingin. Makanya nggak berani mandi air dingin. Beraninya mandi air hangat. Takut sama air. Sok. Kalau pengen sembuh, berubah. Penyakit jangan dimanja. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Betah penyakitnya. Jangan dimanja penyakitnya. Dah, praktekin. Ya, praktekin. Kemudian, setelah dipraktekin, kapan? Ada nggak waktu terbaik? Semua waktu baik teman-teman. Semua waktu baik. Ada yang terbaik? Ada. Kapan yang terbaik? Sebelum sholat subuh. Kata siapa? Medis menjelaskan. Nenek moyang kita mengajarkan. Rasulullah menganjurkan. Sok. Kurang bukti apa lagi? Karena mandi sebelum sholat subuh adalah salah satu waktu mandi terbaik. Tapi kalau nggak berani, ya udah mandi jam berapapun boleh. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Silakan lakukan terapi ini. Ya. Namun jangan kaget. Setelah melakukan terapi ini, biasanya ada beberapa karakter kulit yang punya masalah. Ada nggak di sini yang punya masalah kulit kering, kulitnya busik, sikutnya hitam, komedo di mana-mana? Kulitnya kasar. Ada nggak yang punya masalah kulit seperti itu? Atau kulit yang kulit yang sensitif sehingga gampang iritasi. Nanti bisa muncul masalah-masalah dengan kulit-kulit seperti itu. Ya. Nanti bisa muncul masalah dengan kulit-kulit yang seperti itu. Maka saran saya, setelah terapi ini, usahakan teman-teman pakai lotion. Usahakan teman-teman pakai hand body yang teman-teman punya yang ada di rumahnya masing-masing. Teman-teman punya lotion apapun mereknya bebas, silakan dipakai setelah mandi. Begitupun hand body apapun lah bebas. Ya, bebas. Ya. Seperti itu. Lakukan terapi ini, lakukan. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah menggunakan minyak Arab. Di mana minyak ini sampai detik ini minyak yang paling digandrungi, minyak yang paling viral di kalangan perempuan Timur Tengah. Kenapa? Karena minyak jenis ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Diajarkan oleh Siti Aisyah. Caranya bagaimana? Setelah kita mandi dibilas semuanya bersih, pakai air yang bersih 1 gayung, ditambah 3 tetes minyak Arab. Kemudian diaduk air itu diguyurkan di kepala kita. Yang punya masalah bau badan, usap badannya dengan minyak itu. Yang punya masalah kulit kering apapun, usap saja badannya. Yang punya masalah rambut rontok, ketombek, kutu rambut, pijat-pijat rambutnya. Minyak ini disebutkan, aroma itu disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun, disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, disebutkan aroma itu memiliki ruh, di mana aroma itu bisa menambah kekhusyuan dalam ibadah dan bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri. Dan bahkan minyak yang diajarkan oleh Siti Aisyah itu bisa sebagai ikhtiar bagi perempuan yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan. Ada nggak? Keputihan, bau, gatel, atau yang kurang. Nah itu bisa diikhtiarkan. Caranya bagaimana? Diajarkan oleh Siti Aisyah. Airnya setengah gayung. Kasih 3 tetes minyak Arab. Kemudian diaduk. Pakai kain yang halus atau kain lembut atau handuk kecil. Diajarkan oleh Siti Aisyah. Celupin kainnya. Elap di wilayah itu.
ngelapnya dari depan ke belakang. Cara ngelapnya aja diajarin, pakai 3 jari. Ya, jari tengah tonjolin. Usahakan jari yang tengah ini masuk di celah-celah. Elap dari depan ke belakang. Kemudian diperes kainnya. Celupin lagi. Elap lagi dari depan ke belakang. Peres lagi. Lakukan berulang-ulang 7-9 kali. Ikhtiar bagi para perempuan yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan. Keputihan, bau, gatal, atau mungkin kurang seperti itu. Kan dalam kitab Qurratul Uyun, salah satu ketika kita punya masalah perkara rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, dan usia membuat kita kurang dan sebagaimana, itu dipraktekkan dengan cara apa? Diolesin di telapak tangan, satu oles, digosokkan, lalu diusap ke seluruh tubuh. Dipakai sebelum tidur atau dipakai sebelum dinas dengan pasangan. Ingat ya, dipakai sebelum tidur atau bisa dipakai sebelum dinas dengan pasangan. Disebutkan dalam kitabnya, meskipun usianya sudah tua, meskipun pernikahannya sudah tidak muda lagi, namun akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru lagi. Sok, teman-teman praktekin pakai minyak itu. Praktekin. Laki-laki bisa nggak? Bisa. Apalagi yang punya masalah di selangkangan. Kulitnya hitam, gatel, bau. Sama, dielap dari depan ke belakang. Sama. Beli minyaknya di mana? Di Arab, teman-teman. Di Arab, teman-teman yang umroh atau teman-teman ada yang saudaranya umroh, silakan bisa nitip. Pabriknya sangat besar. Pabriknya ada di Bukit Taif. Nama minyaknya apa? Nama minyaknya minyak misik toharoh. Ingat ya, nama minyaknya minyak misik toharoh. Teman-teman bisa dapatkan di toko parfum dekat daerah teman-teman, di kota teman-teman, di wilayah teman-teman. Insya Allah ada toko parfum yang jualan minyak Arab. Nanti biasanya jualan minyak misik toharoh. Ya, bisa nyari di toko parfum terdekat. Namanya misik toharoh. Namun pastikan yang teman-teman beli adalah yang asli, yang murni, tanpa campuran. Karena apa? Tidak semua pedagang itu jujur. Tidak semua pedagang itu jujur. Ada yang bilangnya murni, tahunya kulit, berkaitan dengan rambut, berkaitan dengan organ ini. Pastikan yang teman-teman beli adalah yang asli. Yang asli itu seperti apa? Sebagai gambaran, warnanya putih, kental, dan lengket. Ya, warnanya putih, kental, dan lengket. Contohnya seperti ini, teman-teman. Warnanya putih, kental, dan lengket. Nanti teman-teman cari yang seperti ini. Warnanya putih, kental, dan lengket. Nah, contohnya ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada produknya, teman-teman cek. Ya, cek. Kalau dia langsung netes, berarti palsu. Ya, kalau dia langsung netes, berarti ada kemungkinan palsu. Kalau dia netesnya lama kayak gini, itu yang asli. Jadi kental sekali. Nah, ini kalau yang asli, netesnya lama. Kemudian tinggal diusap di telapak tangan. Kemudian digosok di tangan kita. Kalau lengket berarti asli. Kalau licin berarti palsu. Nah, ini kalau udah digosok, mau diarahkan kemana aja bebas. Ya, itu seperti itu. Harganya berapa? Murah loh teman-teman. Kalau teman-teman yang ingin mendapatkan produk yang